Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar, teman-teman? Saya berharap memang sehat-sehat saja ya. Ya, baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Saya Bung Ropan dan kita akan bicara soal drawing, di mana tim Indonesia khususnya U20 yang dipimpin oleh Coach Indra Safri. Sudah berlangsung kemarin di kota Shenzhen di Cina. Dan Indonesia yang tadinya berada di pot 3, kan di pot 3 itu ya dari 4 pot yang ada Arab Saudi, ada Syria dan Kyrgyzstan. Kita salah satu di sana. Setelah proses pengundian itu baru kita masuk di grup C. Ya, grup C ini ya ada Uzbek, ada Iran dan Yaman. Kita kembali dengan Yaman karena di penyisian grup F sebelumnya di Stadion Madia kan kita bermain dengan Yaman dan draw di sana. Ada Maldives dan ada Timur Leste. Kita sebagai juara grup, Yaman sebagai runner up, dan akhirnya dua-dua lolos. Nah, terbaik kan Yaman ya. Kembali kita ketemu. Tapi yang menarik bahwa di grup kita itu ada juara bertahan, Uzbekistan. Tidak mudah. Iran U20 juga bagus. Dan setelah hasil undian ini, Coach Indra Safri sudah mengatakan bahwa dia tetap yakin dengan tim asuhannya. Ingin membawa tim asuhannya itu melenggang lebih jauh. Artinya bisa lolos ke fase selanjutnya. Butuh perjuangan. Tidak mudah saya pikir untuk Coach Indra Safri membawa tim ini melaju ke babak selanjutnya. Paling tidak kita harus bisa menang melawan Yaman, kemudian kita draw sama Uzbek dan bisa draw juga sama Iran, udah bagus. Kita di posisi kedua, itu hitung-hitungannya. Tapi kalau kita bisa menang 2 kali, bisa juara grup. Kalau kita tidak kalah. Nah, juga untuk masuk ke level selanjutnya, paling tidak kan ini incar di 4 besar. Ke 4 besar kita bisa paling tidak lolos ke Piala Dunia di Chili kalau nggak salah ya, untuk U20 Piala Dunia. Sampai ke sananya tidak mudah, berintangan tuh besar sekali kalau bisa dilihat ya, karena di grup-grup itu yang sangat kuat-kuat semua kalau bisa dikatakan. Tapi apapun itu ya kita harus hadapi. Coach Indra harus hadapi untuk laga di Cina. Cina kan berlangsung 6 sampai 23 Februari 2025. Berarti kan waktunya itu sudah dekat 3 bulan lagi ke sana. Kalau di November, Desember, Januari paling tidak. Sampai di situ, karena tanggal 6 itu sudah dekat, 6 Februari sudah langsung ada di sana. Jadi artinya paling tidak awal 1 Februari atau 2 Februari kita sudah ada di Cina untuk mempersiapkan tim kita ini tampil di grup C ya, untuk Piala Asia U20 ini. Nah, Doni Pamungkas dan kawan-kawan sudah sekarang berlatih terus, dimulai dengan persiapan di Bali, dan setelah di Bali itu dilanjutkan ke Jepang. Nah, saat ini ada latihan di Jepang ya, untuk mempersiapkan di, karena kata coach ini udaranya mungkin sama dinginnya sama seperti di Cina, jadi kemudian baru mungkin balik dan bersiap menuju ke Cina. Ada 30-an pemain yang diambil juga, mungkin turun ke 27, bisa sampai di regulasi terakhir mungkin 23 pemain. Itu kan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh AFC, jadi kita bisa masuk. Indra Safri harus memilih, menyeleksi pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain terbaik untuk dibawa ke Piala Asia. Itu saya bilang kan, ini kan tidak mudah. Asia ini ada 16 tim secara keseluruhan yang masuk ya, kemudian dibagi dalam 4 grup ya, dan kita sudah berada di grup C. Jadi kita harus menghadapi ini dengan fokus, siapapun lawan kita, termasuk Yaman. Yaman itu kuat kan, kita di kandang kita sulit untuk bisa menang melawan mereka. Nah, sekarang kita satu grup lagi dengan mereka, jadi tidak main-main. Kalau sampai kita kalah melawan Yaman, habis ya. Berat untuk menghadapi Iran, berat untuk menghadapi Uzbek. Makanya kan ini pertandingan 3-3 ini semua oke. Asia Tenggara itu hanya diwakili 2 ya kalau tidak salah, Indonesia dan Thailand. Thailand ada di grup D ya, Thailand. Jadi tidak ada Vietnam, tidak ada Malaysia, tidak ada Singapura, Filipina di sana. Jadi 2 ini yang diharapkan untuk bisa membawa nama baik untuk Asia Tenggara, termasuk dengan Indonesia. Nah, saya senang kalau memang ada sikap optimis dari Coach Indra Safri setelah hasil undian ini, bahwa dia yakin dengan timnya, ya bagus untuk menatap. Jadi artinya kita tidak boleh pesimis menghadapi laga U20, karena Indonesia ini sedang bagus-bagusnya. Di semua level kita itu tembus. Nah, di U17 oke, U20 juga. Ini ya U17 dengan Coach Nova kan kita lolos mungkin ke Arab Saudi ya, kita tahun depan. Nah, nanti U20. U23 kita juga akan melakukan pertandingan di kualifikasi, tapi kita kemarin waktu di Qatar tembus sampai di 4 besar di semifinal U23, hampir lolos ke Olimpiade ya. Kita kalah lawan China 1-0 saat itu ya, di semifinal di Piala
Asia U23 kita kalah dari Uzbek di semifinal. Sebelum di 3-4 kita kalah dari Iran. Jadi memang tim ini sudah mendekati kita membuat prestasi besar di U23 mengalahkan Korea Selatan. Apalagi di senior kita sudah lolos setelah menembus ronde ketiga di Piala-Dunia. Otomatis kita bisa mendapatkan tempat tanpa melewati kualifikasi untuk tim asuhan Sintayong. Jadi kan itu hal yang luar biasa, satu-satunya loh di Asia Tenggara yang tidak mengikuti kualifikasi. Thailand, Vietnam itu, Malaysia harus ikut kualifikasi lagi. Ya, kita sudah tembus sampai ke atas, jadi tenang-tenang saja untuk bisa langsung lolos ke Arab Saudi. Itu satu prestasi yang membanggakan buat tim nasional kita di semua level, semua aja. Nah, kita berharap juga dengan tim U20 ini ya bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita bisa lolos sampai ke fase selanjutnya kan itu sudah suatu prestasi juga buat Coach Indra. Namun sebelum sampai ke sana, saya pikir ya Coach Indra ini harus satu step by step dulu. Ya, satu pertandingan ke satu pertandingan. Misalnya ada Iran atau Uzbek ya, yang kita akan hadapi satu-satu aja. Kita lewati itu dengan pelan ya. Sambil kita bisa mendapatkan poin yang kita inginkan. Jadi oke, selamat berjuang untuk tim U20 dengan Coach Indra sekarang yang berada di Jepang. Ya, semoga yang terbaik. Ya, doa masyarakat Indonesia juga akan menyertai perjuangan tim U20 kita, karena sebelum sampai ke sana kan kita di 2024 ini nanti akan menghadapi tim senior untuk lanjutan di grup C Piala-Dunia. Ya, zona Asia kita akan menghadapi Jepang tanggal 15 nanti November, Arab Saudi tanggal 19 November. Dua pertandingan krusial yang harus dilewati oleh tim senior kita, ya, Jai Ises dan kawan-kawan. Selepas November ini masuk ke Desember, ada lagi yang tunggu Piala AFF. STY juga ditugaskan oleh PSSI membesut tim muda kita yang kurang sudah bawa tim U22 atau tim U23 kita yang dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok. Nah, ini akan tampil di Piala AFF ya untuk bulan Desember. Jadi memang jadwal itu padat untuk timnas kita ya di semua ajang sebelum masuk ke 2025. Oke, dengan saya Bung Ropan bicara. Ciao.